Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustaz Arif Maulana MI RKH Hafizullah dan para jamaah hadirin hadirat kajian Islam Muslim Madani rahimahumullah, untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Nazimah Ula yang akan membacakan surat An-Naba ayat 6-11, dilanjutkan dengan sari tilawah oleh salah sanita. Kepadanya kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Shadaqallahul adzim. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasar, sedangkan kamu berpasang-pasangan, dan kami menjadikan dirimu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai bagian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Kepada keduanya dihaturkan terima kasih. Dan tibalah kita di acara ini, yaitu penyampaian kajian oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Arif Maulana MI RKH, pimpinan Yayasan Muslim Madani. Kepadanya waktu bermanfaat dengan segala hormat, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat jamaah kajian Islam Muslim Madani, baik online maupun offline, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur segalanya milik Allah, hanya pantas disematkan, dikembalikan kepada Allah. Beberapa pekan yang lalu Tiang mengutip quote yang tersebar di media sosial, kalau bukan donatur jangan ngatur. Allah itu donatur kita sejak kita belum ada, ketika kita hidup sampai nanti donaturnya Allah. Maka Allah sebagai donatur utama hidup kita berhak ngatur kita. Diaturlah kita dengan sholat, diaturlah kita dengan aturan-aturan, boleh ini, tidak boleh ini, lakukan ini, jangan begini. Kenapa kita harus taat sama donatur kita, sama Allah? Karena nikmat Allah tidak pernah libur. Di sini ada yang pernah sehari saja, 1 jam saja nikmat Allah itu libur dalam hidupnya? Ada? Tidak ada. Paling sederhana menghayati nikmat Allah itu oksigen. Kita dapat musibah, kita sakit, kita sedih, kita ditinggal orang kita sayangi, kita ditipu, kita dihina, kita diejek, tetap masih bisa bernapas.
itu nikmat Allah yang tidak pernah libur. Maka harus manut, siap diatur sama donatur. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Kita tidak bisa bayangkan kalau Allah meliburkan nikmatnya. Saya liburkan nikmat saya untuk warga KLU selama 1 jam, oksigen tidak beredar, tinggal mayat semua sudah. Jadi Allah ini maha luar biasa, maha baiknya. Sudah sebegitu baiknya masih juga ada yang tidak percaya, masih juga disuuzoni, masih juga dimusuhi oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Maka kalau orang yang berbuat maksiat itu sebenarnya sedang memusuhi Allah. Salah pilih lawan. Kalau kita milih lawan sama manusia, ada kemungkinan kita menang. Mau badannya besar, tinggi, tetap ada peluang menang. Nabi Daud itu menang lawan Jalut itu. Lawannya besar tuh, tapi pakai ketapel. Saya kemarin cari tuh di YouTube, ketapel Nabi Daud itu bukan ketapel begini. Ketapelnya itu pakai tali panjang, di ujungnya ada batu dilempar gini. Nah, sekarang ada yang melestarikan dan jadi bagian olahraga. Itu ketapel Nabi Daud. Itu bisa menang. Jadi selama kita sama statusnya makhluk, mau berkelahi atau tidak, masih ada kemungkinan menang, meskipun juga bisa saja kalah. Tapi kalau sama Allah, salah pilih lawan. Nggak usah lah, nggak usah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini edisi kajian ke-281, masih di kajian Al-Hikam. Ini sudah pertengahan Jumadal Ula. Jumadal Ula, setelah itu apa? Jumadal Saniyah. Habis itu Rajab, habis itu Sya'ban, habis itu Ramadan, insyaallah. Nggak lama. Ramadan tuh selama belum kiamat pasti datang. Kita belum tentu ketemu Ramadan. Maka kita berharap, berdoa, semoga kita semua masih diberikan kesempatan. Allahumma amin. Ini informasi. Lupa saya. Ini informasi. Ini kajian offline terakhir untuk pekan-pekan ini, karena saya izin berangkat insyaallah besok. Maka untuk beberapa pekan ke depan, atau nggak tahu berapa nih karena belum beli tiket balik, kita ganti dengan kajian online. Maka Rabu malam iktikaf, ngaji atau berkegiatan di rumah masing-masing. Insyaallah niatnya itu sudah tercatat insyaallah ya. Jadi ini terakhir, sebelum nanti kita infokan lagi kapan ada kajian selanjutnya. Baik, kita masuk di bab selanjutnya tentang lanjutan daripada pekan lalu. Pekan lalu kita diminta oleh dan diingatkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Kita bacakan Al-Fatihah dulu ya. Alahul Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya kana amdu ya kana nasta'in. Kita diingatkan tentang jangan pernah meragukan Allah, meragukan janji Allah, meragukan kekuasaan Allah, kehebatan Allah, termasuk meragukan diijabahnya doa kita. Kita disuruh berdoa karena kita yakin pasti diijabah. Kita diminta berdoa karena itu adalah perintah Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita diminta untuk berpikir merenung. Kira-kira mana yang lebih mulia? Pasrah dengan takdir. Pasrah ini bukan artinya tidak melakukan apa-apa ya. Menerima takdir, ridho terhadap takdir yang pertama. Atau terus berharap, meminta, memohon kepada Allah dengan doa. Ini menarik. Karena masing-masing kelompok ini ada pembelanya, ada dalilnya, ada alasannya.
Kelompok pertama itu adalah orang-orang yang ya sudahlah, saya sudah berusaha, terus saya minta, pada akhirnya tetap begini, ya udah saya pasrahkan semua kepada Allah, saya serahkan semua kepada Allah. Ada tipe orang yang seperti itu. Dia bahasanya saya menerima takdir. Bukan pasrah yang salah ya, yang artinya belum berusaha udah pasrah. Kelompok kedua, enggak, saya terus ingin merayu Allah, meminta Allah, memohon kepada Allah agar doa saya dikabulkan, agar nasib saya berubah, kalau saya sakit agar saya sembuh, kalau saya belum lulus agar saya lulus, saya belum diterima saya diterima, agar saya ini terus belum menikah saya menikah, dan seterusnya. Ini masing-masing punya kelompok, punya imam. Nah, ini menarik nih. Dan dua kelompok ini nanti endingnya adalah, kesimpulannya tidak pernah saling menyalahkan. Masing-masing itu tidak mengatakan Anda salah, saya benar, Anda salah. Masing-masing punya alasan. Apa kata Ibnu Athaillah Sakandari? Rubbama dallahumul adab ala tarkit tolab i'timadan ala qismatihi wa ishtighalan bidzikrihi an mas'alatihi. Kadang Allah itu menampakkan kepada sebagian kita atau bahkan kepada seluruh kita, ada loh ternyata adabnya orang-orang yang ahli ma'rifat. Dalam kajian tasawuf disebut al-arif billah, orang yang mengenal Allah, orang yang tahu hakikat kekuasaan Allah, orang yang paham maunya Allah itu seperti apa. Orang yang ahli ma'rifat nih kadang itu sama takdir itu ya sudah nerima, sehingga dia meninggalkan tarkit tolab, dia meninggalkan minta sama Allah. Kata Allah, ini menurut Ibnu Athaillah Sakandari orang yang beradab. Jadi kalau dia sudah dicoba, diuji, setelah dia berusaha berdoa, terus tetap keadaannya begitu, dibuat dia itu malu untuk minta sama Allah, dia malu untuk memohon. Kenapa? Dia yakin yang dia alami sekarang, yang terjadi adalah yang terbaik menurut Allah. Ini makomnya orang-orang tinggi, sulit ini. Sedangkan kita di mana-mana dibilang berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Jadi saya bilang, saya ingin simpulkan sejak awal ini, kelompok pertama dan kedua tidak saling menyalahkan. Dua-duanya benar, dua-duanya baik. Jadi adabnya orang yang ma'rifat, ahli ma'rifat itu tarkit tolab, meninggalkan minta sama Allah, tidak berdoa, alias tidak berdoa. Tapi bukan nggak berdoa terus nggak ngapa-ngapain, salah. Ada syaratnya. Nah, ini kita bahas. I'timadan ala kismati, dia bersandar, dia pasrah, dia ridho, dia senang dengan pembagian yang Allah berikan untuknya. Ya udah, saya dikasihnya rumah besarnya segini, anak saya cuma 2, motor saya masih nyicil, mobil tidak punya. Itu dia ridho, dia ikhlas, dia senang dengan pembagian itu. Dia senang, sudah tidak perlu toleh kanan, tidak perlu toleh kiri. Ya udah, Allah ngasih saya, pemberian Allah, jatah dari Allah itu sudah mencukupi saya, dan saya yakin itu adalah barokah. Jadi dia percaya, cinta, senang ala kismati, atas pemberian Allah, pembagian Allah, dia senang. Maka apa gantinya? Kalau dia nggak berdoa, ngapain dong? Ishtighalan bidzikrih, dia ganti dengan zikir, dia ganti dengan baca Quran, dia ganti dengan amal-amalan lisanan dzakiron yang lain. Bukan doa. Karena doa bagi orang kalangan seperti ini rasanya kayak memaksa Allah. Dia malu kok kayaknya nih, aduh, kok saya nih ngeremonan, saya nih nggak puas ya. Ingat nih, baru kita bahas bab pertama ya, belum kelompok kedua, biar nggak salah nih. Nanti setelah ini ada yang izin keluar. Wah, Ustaz Arif minta kita untuk jangan berdoa, kita ikhlas saja. Berarti belum selesai pengajiannya, jangan keluar nih. Ya, dari sekarang kalau mau keluar angkat tangan izin, masuk lagi biar tahu ceritanya sampai mana. Yang pertama nih, ada orang ahli ma'rifat yang tidak lagi
butuh doa, tidak lagi, bukan tidak butuh Allah ya, tidak butuh doa, tidak mau lagi berdoa, dia ganti doa itu dengan zikir, dengan wirid, dengan baca Quran. Karena dia apa? Dia udah ridho. Dan ini bagi kacamata kita yang awam berat, sulit, dan tidak semua orang mau. Jadi jangan salah ini. Kalau kita ngelihat ada orang yang kita lihat dia habis sholat cuma zikir-zikir nggak pernah angkat tangan, mungkin dia sedang mengamalkan tirakatnya kelompok ini. Kenapa? Karena bagi dia, ya udah saya puji Allah, saya bertasbih subhanallah, saya bertahlil la ilaha illallah, saya bertakbir Allahu akbar, saya bertahmid alhamdulillah, semua yang ini saya nikmati, saya syukuri semua itu sudah cukup bagi saya. Saya tidak minta lagi. Serem nih. Ini dalam kitabnya dikatakan ya, insyaallah. Ada seorang ulama bernama Abu Hazim Al-A'raj. Saya tidak pernah dia bilang saya tidak pernah berdoa selama 50 tahun. Maaf, Abdullah bin Munazil. Sejak 50 tahun saya tidak pernah berdoa. Ini kan bahaya kalau dengar sama kita koma di sini nih. Ada seorang ulama bilang saya selama 50 tahun nggak pernah berdoa. Wah, bahaya nih. Ini pemimpin atau imam sesat ini. Padahal pada lanjutannya. Saya tidak pernah berdoa kepada Allah. Saya tidak pernah minta. Juga tidak ingin didoakan. Ini spesial. Kita kan dikit-dikit doakan ya. Doakan ya. Masih mending begitu. Udah ada orang yang modelnya gini. Nggak pernah berdoa, paling seneng minta doa. Habis itu nggak mau doakan orang, curang nih. Ya, dia maunya didoain, terus berdoa untuk dirinya juga enggak, mendoakan orang lain enggak, ini curang. Fair itu apa? Berdoa, mendoakan, minta doa. 3. Berdoa, mendoakan, minta doa. Itu baru fair, itu baru adil. Semua orang disalim, kita doa ya, kita doa ya, kita doa ya, doa. Doakan orang enggak. Nah ini Abdullah bin Munazil nih keren. 50 tahun, saya katakan keren karena sulit gitu ya. 50 tahun nggak pernah berdoa dan minta didoakan juga enggak. Alasannya apa? Sebab segala sesuatu berjalan menurut apa yang sudah ditentukan Allah. Sejak zaman azali dan saya telah merasa puas dengan itu semua. Berat. Ya. Sengaja saya taruh di posisi pertama nih biar kita langsung skip ke setelahnya. Karena pembahasan yang kedua lebih panjang, lebih dalam dan lebih cocok untuk kita. Jadi kalau setelah ini lihat orang kok jarang berdoa, mungkin husnuzonlah dia nih bermazhab, mengikuti para imam, para ulama yang generasi pertama. Tapi jangan hanya nggak berdoanya aja yang diikutin, hatinya nggak ridho, salah. Kalau sudah nggak berdoa, puas hatinya, ridho, ya tetap ibadahnya kuat, ganti dengan zikir. Jangan cuma diambil kata kunci, oh boleh tuh tidak berdoa, terus tidak zikir, nggak diganti, salah. Jadi harus lengkap ya. Kalau ngambil paket, kita kan beli, kalau dibeli di paket ayam kayak Kentucky gitu ya. Ada paket A, pilihannya ini, minumnya ini, harganya sekian. Paket B ini, kita milih paket A nih. Ya udah ambil semuanya, nikmati semuanya, jangan ngelirik sama yang B begitu. Nah, saya lupa tadi An-Naba tadi nanya. An-Naba alam najal ardo mihada. Itu Allah nantang kita tuh. Nanya sama kita. Ingat kalau Allah bertanya itu bukan Allah tidak tahu. Beda sama Ustazah Al nanya. Hari pertama ke sini, pergi ke pasar. Pasar di mana, Ustaz? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Nanya, dia nggak tahu. Tapi kalau Allah nanya, misalnya nanya tentang pertanyaan tentang apapun kepada malaikat, maka itu bukan berarti Allah nggak tahu, tapi pengen nguji saja, pengen nguji. Dan ini kira-kira paham nggak, ngerti nggak gitu. Alam naj'al arda mihada, bukanlah kami telah menjadikan ini itu dan sebagainya. Dan ingin yang saya garis bawahi adalah Allah menjadikan malam itu menjadi pakaian, menjadi tempat dan waktu istirahat kita. Pagi waktu untuk
mencari nafkah, waktu untuk bekerja, waktu untuk mengajar, waktu untuk keluar dan seterusnya. Jadi waktu itu sudah ditentukan sama Allah. Pembagian ini sudah berdasarkan maslahat, sudah berdasarkan keputusan dan pilihan terbaik. HP, alat-alat elektronik yang ada depan kita ini sudah didesain sama yang buat itu, ngecas jangan lebih dari sekian jam. Kalau sekian jam nanti baterainya kalah atau ada kerusakan ini. Kalau kita langgar terus menerus sering, makin lama cepat rusaknya. Allah mengatur kehidupan itu. Malam istirahat, siang bekerja. Kecuali ada beberapa profesi yang memang harus bergantian. Masinis dan juga penjaga pintu gerbang kereta api itu jangan sampai semuanya pakai ayat ini. Waktunya dinas, waktunya kerja, dia tinggalkan. Al-Quran mengatakan malam untuk istirahat. Lalu saya nggak piket, saya nggak ini satpam di bank, satpam di mall, satpam di swalayan, di mana-mana. Itu memang harus berjaga. Orang di bagian kesehatan ya, nakes tuh selalu ada piketnya. Nah, ini ayat ini tidak sama sekali membatalkan semua itu, tidak. Tapi umumnya kita didesain seperti itu. Adapun tadi yang memang hajatnya doruri itu pasti boleh saja. Car Free Day nih, dari ba'da subuh sampai jam 8. Terus kita serta-merta bilang patok siapapun nggak boleh lewat karena ini adalah Car Free Day. Ambulan mau lewat, kita kasih nggak kira-kira? Kasih, apalagi bunyinya tuh, kode ambulan itu kan beda-beda tuh. Cari tuh di YouTube tuh ya. Ada kalau ngiung, ada yang kode meninggal, ada kode gawat darurat, ada macam-macam itu. Bunyi sirine itu tidak sama. Ada yang gawat, ada titit-titit, jaraknya pendek-pendek, ada yang nih, kalau udah putus-putus biasanya ada yang meninggal, ada yang lagi beda-beda. Nah, itu harus didahulukan dan harus kita paham aturannya begitu. Ya, itu pembahasan tentang ayat yang dibacakan. Terima kasih untuk 3 petugas kita. Baik, yang kedua sekarang, kelompok kedua adalah yang meyakini bahwasanya berdoa lebih afdol, lebih utama. Kita sudah diatur ketentuan, tapi masih bisa dirubah kok dengan doa. Ya, kita belum diciptakan 50.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta ini, kita ini sudah ditentukan. Ya, ini akan seperti ini, hidupnya berapa lama, dia akan menikah dengan, dia akan tinggal di mana, dia berasal dari bapak ibunya siapa, sudah dilengkap, diatur semua. Ada yang bisa berubahnya salah satunya dengan doa, ikhtiar dan doa. Ini kelompok kedua, makanya pembahasannya saya taruh nomor 2 karena lebih cocok mengena dengan kita. Takdir sudah ditentukan, ya. Kenapa ada perintah berdoa? 1, karena doa bisa merubah takdir atas izin Allah. Yamhullah ma yasha wa yuthbit. Allah itu bisa menghapus apa yang sudah ditetapkan dan menetapkan, merubah apa yang sudah dihapusnya. Terserah Allah. Yang kedua, doa itu adalah ibadah. Karena dia ibadah, lakukan. Melakukan ibadah lebih afdol daripada tidak melakukan ibadah. Karena doa itu adalah ibadah, maka meninggalkan ibadah atau meninggalkan doa itu tidak lebih baik daripada berdoa. Jadi kalau kita rasanya cocoknya ini, berusaha berdoa, baru serahkan, tawakal sama Allah, plus husnuzon, biar nyaman. Ya, jadi doa itu tetap harus dilakukan. Banyak sekali perintah dalam Al-Quran dan Rasulullah menganjurkan berdoa, sampai diatur adab berdoa itu angkat tangan, menghadap kiblat, menutup aurat. Ada lagi rukun-rukunnya, harus yakin, ya, dengan suara yang lirih secukupnya, jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Ada waktu-waktunya, nanti ketika sujud terakhir, setelah tahiyat, sebelum salam, di antara 2 khutbah, duduknya khotib yang singkat itu, sebelum azan, ketika hujan deras, ketika puasa, sebelum berbuka, ketika musafir, ketika sakit,
Ya, ketika tahajud, ya banyak sekali ketika lagi susah, ketika lagi dizolimi, banyak sekali. Ya, kita tahu ini dari mana? Dari membaca, dari duduk di majelis taklim, dari dengar-dengar pengajian, tahu. Nah, jadi kita memang atau di tempat-tempat tertentu, yang misalnya di multazam, di raudhoh, nah, itu kan. Tapi ini makanya saya kemarin temukan ada status teman begini. Kenapa harus rajin bekerja? Kenapa kok kayaknya kerja terus, kejar dunia ya? Jawabannya simpel, enggak. Karena rukun Islam yang keempat dan kelima itu pakai uang. Saya mikir kan, oh iya ya, betul ya. Ternyata rukun Islam, coba kita lihat, rukun Islam yang pertama apa nih? Syahadat, terus sholat, terus puasa, ya, zakat dan haji itu ternyata pakai uang, betul juga. Kenapa kamu rajin kerja? Dunia, cinta dunia, tinggalkanlah dunia. Dunia akan jadi bawa mati. Ya lupa, rukun Islam itu 2 di antara 5 itu pakai uang. Kenapa kamu rajin olahraga? Dia kira kalau tawaf itu cuma kelilingi musola ini. Ya, tawaf itu sekian kilo, sa'i itu sekian kilo. Masjid Nabawi itu gitu luasnya, terus nggak olahraga. Tiba-tiba saya kuat kok, saya kuat. Nah, Ustaz Supri ini udah, dia orang bisa kalau umroh tuh Ustaz Supri ada yang 3 kali kan, umroh tuh katakanlah mentok 2 minggu lah ya. 5 hari dari Mekah itu, banyak kan orang tuh biasanya cuma 3 kali umroh. Kalau dia agak malas sedikit abotan ya 2 kali. Abot lagi sekali dia umroh. Lagi apa ke Langsotan lah 5 hari sekali umroh, ngapain. Tapi biasanya orang tuh ada yang 3-4 kali. Ada yang sehari bisa 2 kali. Ustaz Supri kayaknya non-stop dia. Non-stop dia sudah siap, lari saya patung kuda aja bisa. Nah, jadi Masya Allah. Jadi kita kadang ngeliat orang tuh ngeliat ngapain olahraga, biar badannya bagus ya Dan. Dia lupa kalau Mekah Madinah tuh luas, jauh, butuh fisik. Kenapa kerja? Kenapa ini? Udah pegang tasbih saja, pegang tasbih. Kenapa pegang tasbih aja? Ini nggak usah. Tapi ingat, ada memang rukun-rukun Islam yang memang bisa hanya sempurna dengan kekuatan finansial. Sedekah, ya, membantu orang, menyantuni anak yatim, menyantuni duafa, panti jompo, para janda, itu semua pakai uang. Maka kelompok kedua ini bilang afdolnya berdoa. Dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Sumsum itu maksudnya, nah kan ada kita kalau makan ayam itu ada sumsumnya. Sumsumnya itu apa Bu Haji Sum? Sumsum itu apa Bu Haji Sum? Apa ya? Nah, tengah tulang tuh, itu campuran kayak darah, tetapi ya itu sedap tuh, disedot itu. Enak itu, betul. Kalau dia di sapi itu gearbox bagian paling mahalnya malah disedot pakai. Wah, itu rasanya kalah sisuknya malah Mama Emi itu. Mama Emi kemarin ngasih saya sisuk. Nah, harus 2 kali nyedotnya. Kalau sekali itu tak mau keluar dia. Azan dulu. Suara atas, gitu. Suara atas. Nah, harus tulakan.
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ربنا زدك وقتا والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة الآلية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Jazakallah khair. Ya. Kita lanjut. Nah, jadi ad-du'a mukhul ibadah. Jadi kalau dikatakan perumpamaannya adalah bagaikan sumsum dalam ayam, dalam daging begitu, maka dia adalah saripati dan mungkin bisa jadi ada sebagian orang mengatakan bagian terenaknya. Jadi perintah Allah untuk berdoa, perintah Rasulullah untuk tetap berdoa apapun kondisinya itu terlalu banyak kita dapati dalam banyak riwayat, banyak hadis, banyak ayat, sehingga rasa-rasanya untuk kita lebih cocok yang ini. Kesulitan ya diterima, sabar jadi pahala, sambung dengan doa, minta agar dikuatkan, minta agar cepat diberikan ganti yang lebih baik, cepat keluar dari rasa sedih yang berkepanjangan. Jadi kan momok kita dalam hidup itu dua ya. Satu bernama ketakutan. Yang kedua namanya kesedihan. Takut itu terhadap sesuatu yang belum terjadi. Saya takut nih besok akan seperti ini. Mau ketemu sama bupati, dipanggil sama bupati, deg-degan. Wah, dimutasi saya nih, dipecat saya nih. Takut. Padahal besok belum tentu gitu judulnya. Bisa jadi kamu dikasih sangu. Bisa jadi cuma dikasih tugas apa. Tapi ketakutan kita membuat kita nggak tenang. Takut tentang masa depan. Kesedihan tentang masa lalu. Kenapa kamu nangis?
saya sedih, besok mungkin saya nangis. Nggak ada kayak gitu. Ya. Sedih, besok saya mungkin nangis. Nggak ada. Sedih itu pasti mengingat kehilangan apa ya, yang sulit-sulit dalam masa lalu. Orang yang ditinggal sudah 10 tahun, 20 tahun bisa sedih lagi kalau ingat lagi. Kalau ada memori yang kembali tentang itu, ngelihat foto dan sebagainya, sedih lagi. Sedih mungkin dulu pernah ditipu, sedih mungkin pernah dikecewakan, sedih lagi. Nah, jadi trauma kita tuh umumnya dua, takut sama sedih. Nah, maka kita berkeyakinan dan nampaknya lebih cocok kita ini lawan kesedihan dan ketakutan kita tuh dengan doa, karena senjatanya doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Ya, orang perang itu kan bawa pedang, ya, bawa perisai. Dia perang, bawa kerupuk, salah, bawa senjata, bekal namanya itu. Orang perang itu bawa perisai, bawa tombak, bawa perisai, bawa pedang, bawa panah. Nah, kita dibekali sama Allah bernama doa. Ya, senjata kita tuh doa orang mukmin tuh. Maka pakailah. Tapi kalau kita dapati ada kelompok yang tidak berdoa karena menggantinya dengan amalan-amalan yang lain, seperti wirid, zikir itu, dengan tetap yakin bahwasanya Allah itu maha kuasa, dan dia yakin dengan cara ini dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, benarlah dia. Ini sudah tidak berdoa, suuzon sama Allah. Saya nggak mau berdoa lagi karena Allah ini nggak dengar, katanya maha mendengar. Nggak dengar doa nggak pernah didengar. Katanya Allah ini al-mujib, maha menjawab. Ya, tapi nggak pernah dijabah doa saya. Kalau itu spiritnya lalu dia nggak berdoa, ini bukan lagi kelompok yang pertama. Nah, itu kelompok yang kesekian dan itu salah paham, pahamnya salah. Nah, jadi orang-orang yang pertama tadi dia masih dalam posisi al-adab amam Allah, menekankan adab. Saya ini malu minta sama Allah karena saya rasanya kayak kurang beradab sama Allah. Nah, itu tuh bener. Lalu apakah orang yang berdoa tidak beradab? Jangan cepat-cepat divonis gitu. Orang berdoa itu tetap dia harus beradab. Gimana adabnya berdoa? Pertama dia tahmid. Ini adab orang berdoa. Tidak bisa angkat tangan langsung, ya Allah saya pengen kaya, ya Allah lunasi utang saya, ya Allah saya pengen sembuh, ya Allah anak saya harus lulus, ya Allah. Wah, tidak ada adabnya. Adab itu memuji Allah, menghinakan diri, bersalawat kepada Nabi dan seterusnya, baru minta. Itu caranya adab. Maka jangan cepat-cepat disangka orang yang berdoa itu tidak beradab. Oh, kamu nggak terima takdir ya? Enggak, saya terima. Cuma saya masih dikasih kesempatan untuk merubah takdir itu dengan lewat ikhtiar dan doa. Jadi pembahasan tentang doa itu tidak ada habis-habisnya sebenarnya. Ya, kadang kita ini perlu diingatkan terus lagi dan lagi. Ingatkan lagi bahwasanya kita ini dikasih loh fasilitas. Nah, ibaratnya kita ada duduk di tempat umum, ada wifi. Wifi itu bisa masuk kalau tahu passwordnya. Password kita itu adalah doa. Pakai tuh. Udah nggak punya kuota, pengen pakai wifi, nggak tahu passwordnya. Itu sama kayak orang muslim, orang mukmin di KTP-nya Islam, ada wifi nggak bisa masuk. Karena kenapa? Malas berdoa. Jadi doa itu adalah password wifi kita kepada Allah. Gunakan. Ya. Baik. Ini ada satu ungkapan luar biasa dari salah seorang salafun salih, Abul Hazim Al-A'raj ini. Beliau sama kurang lebih kayak pendapatnya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Kurang lebih ya. Tapi ini dengan redaksi yang berbeda sedikit. Jadi saya tuh kalau nggak dikasih kesempatan berdoa, saya tidak ada waktu untuk berdoa, saya tidak ada keinginan untuk berdoa, itu lebih saya khawatirkan daripada dibanding doa saya nggak diijabah. Nah, saya ulangi nih, saya nggak punya kesempatan untuk berdoa, hati saya tidak tergerak untuk minta sama Allah, itu lebih khawatir saya, lebih bahaya, lebih tidak enak bagi saya daripada saya berdoa terus doa saya nggak dijawab. Kalau kita kan fokus kita dengan doa itu ijabahnya, jawaban doa. Saya berdoa nih agar dijawab, tidak salah. Tetapi fokus kita kan itu.
Kita berdoa itu agar supaya Allah berkenan menjawab doa kita. Fokus kita itu. Tidak ada yang salah. Tapi orang-orang yang makrifat kepada Allah itu selangkah lebih maju, satu tangga lebih di atas kita. Fokusnya adalah saya berdoa, bisa berdoa saja syukur. Hati saya digerakkan untuk berdoa sama Allah saja, itu sudah untung. Ibaratnya lebih takut saya nggak bisa berdoa daripada doa saya nggak dikabulkan. Wah, coba ini dalam nih ya, harus kita ulang-ulangi nih. Kita dikasih kesempatan berdoa itu anugerah loh. Tidak semua orang bisa berdoa. Makanya kalau dikasih kesempatan berdoa, waktu berdoa, kesadaran untuk angkat tangan sebentar habis sholat, itu rasa-rasanya kalau ditimbang dengan jawaban doa kita, kayaknya di sisi Allah itu bisa jadi angan kita berdoa itu lebih dihargai dibandingkan jawaban doa itu. Kenapa? Karena sebenarnya menjawab doa itu, menjawab permintaan hamba tuh kacang goreng bagi Allah. Kacang goreng tuh maksudnya tuh ya molah, easy peasy, sepele bagi Allah itu. Cuma Allah mau atau enggak, yang terserah Allah, suka-suka Allah itu. Nah, enggak ada yang apa tidak bisa bagi Allah, enggak ada. Ya. Orang yang mengatakan Allah itu tidak mampu, lemah, itu berarti orang yang tidak lagi melihat Allah sebagai zat yang maha kuat, maha kuasa. Apa itu? Apa istilahnya di galaksi itu, Saya Supri? Milky Way. Lihat ya nanti di YouTube. YouTube tuh banyak manfaatnya, guys. Jangan disangka gak penting YouTube itu. Zian tuh paham dengan istilah legendaris. Dari mana? Dari YouTube. Ini sangat legendaris. Saya langsung noleh. Apa kena legendaris ini? Suara atas. Apa kena legendarisnya? Jadi ada vokabularis, kosakata yang tidak seumuran dia tahu, tapi bisa tahu dari YouTube. Jadi ada Milky Way, dia galaksi Bima Sakti itu. Kita lihat ya, bumi itu kan, wah, kita anggap diri kita besar dah nih, KLU. KLU itu adalah satu dari 10 ya kabupaten. 10 berapa nih di provinsi? Di NTB. Ya. Di NTB nih. Terus habis itu dia dibandingin sama pulau yang lain sudah kalah. Di Indonesia di peta tuh Lombok udah nggak kelihatan. Terus lagi peta-peta makin udah kelihatan sudah bumi. Bumi kita anggap besar nih. Masuk dia di jajaran tata surya kita, nggak ada apa-apanya. Terus nanti ada Bima Sakti itu. Ada Milky Way hanya setitik dari butiran debu, berapa puluh miliar jumlahnya. Dan itu semua tenggelam dengan istilah Allahu Akbar. Terus kita mau ngapain ini? Jadi ya maulah apapun permintaan kita itu sebenarnya. Ya, jadi tapi keinginan kita, angan kita untuk bergerak berdoa itu lebih berharga. Nah, jadi ini hadis qudsi agak rada-rada serem nih. Saya sebenarnya nggak mau nyampaikan, tapi harus saya sampaikan. Ini ada di buku dan jadi renungan. Allah Subhanahu Wa Taala tuh ngomong ke malaikat begini. Malaikat, saya kok suka ya sama doanya Sa'diyah ini. Ini Sa'diyah namanya. Dia berdoa. Berdoanya tuh ya diulang yang itu aja. Saya kok senang lihat dia ngerintih ya. Ini kata Allah ke malaikat. Ini hadis qudsi nih. Hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi itu hadis yang firmannya dari Allah, tapi yang nyampaikannya Rasulullah. Allah bilang gini ke malaikat, malaikat. Karena malaikat kan nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Malaikat, saya kok senang lihat saat dia merintih, berdoa, minta, ngulang-ngulang. Saya senang dengar suaranya. Saya senang dengan susunan tatanan bahasanya, dengan suara volumenya. Saya senang. Dah, nanti aja dah saya kabulin doanya. Ini diskusi nih. Kebalikannya, Allah bilang ke malaikat, malaikat, aku pendak aja dengar nih. Zadiana, malaikat, Diana nih doanya ndak mutu, ndak niat, suaranya ndak bagus, bahasa Arabnya belepotan, ya. Allahumma inna nas'aluki, salah lagi. Dah. Cepat-cepat dah saya kasih pendak saya. Ini hadis qudsi nih, ndak saya buat-buat nih. Ngeri nih. Kadang ada orang yang berdoa
ikhlasnya dapat, adabnya dipakai, rukunnya sudah bener, nggak dikabulin. Husnuzan kita, Allah senang sama doa kita. Dibuat lama-lama. Artinya semakin lama kan pahala terus tuh. Pahala. Pas sabarnya makin banyak, yakinnya makin tebel. Nah, bisa jadi tapi kebalik antara Sa'diyah Diana kan bisa jadi, ya cuma contoh aja tadi itu. Ya. Yang Sa'diyah tadi bilang karena senang, lamain gitu. Itu bahasa sederhananya. Tapi ada yang bagus ndak mutu, belas ndak, saya kasih dah cepet-cepet. Mudah bagi Allah tuh ngasih. Nah, jadi saya kalau membacanya itu kadang mikir, dengan usia sekarang kita, sayang segini, pasti ada doa yang belum dikabulin sama Allah. Nah, yakinlah Allah ini suka. Gitu saja sudut pandangnya tuh melihat. Serem nih. Saya tutup pengajian dengan hadis qudsi lainnya. Jadi hadis qudsi itu kadang jarang disentuh sama dai, jarang disentuh sama para asatidz ya. Banyakan tuh qala Allah Ta'ala berarti Al-Quran, qala Rasulullah itu hadis. Jarang hadis qudsi itu. Hadis qudsi itu pertengahan antara Quran dan hadis. Ini lagi nih. Man syaghalahu dzikri an mas'alati. Barang siapa yang sibuk berzikir, mengingat aku, menyebut aku, kata Allah, sehingga dia lupa dengan permintaannya. Dia tidak berdoa, zikir. A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Saya akan kasih dia lebih keutamaan, pemberian, anugerah, nikmat melebihi orang yang rajin berdoa. Ada hadis qudsi yang seperti itu. Jadi kita ini perlu memadukan dalam risalah Qusairiyah itu Imam Al-Qusairi bilang begini. Jadi kalau saya bilang tadi yang pertama, kelompok yang bilang pasrah lebih baik diganti dengan zikir. Kelompok kedua bilang apa? Doa lebih baik. Imam Qusairi bilang apa? Dipadukan saja, masing-masing tuh ada waktunya. Jadi kita misalnya berdoa nih, kan nggak mungkin setiap saat berdoa. Ganti ketika tidak berdoa itu pakai zikir. Memadukan antara doa dan zikir, meskipun dua ini sebenarnya misal ya, mirip ya. Ya zikir bisa dibilang doa, doa dibilang zikir ya benar. Tapi memadukan keduanya itu baik. Ada kalanya kalau dalam perjalanan tidak mesti harus selalu berdoa, ganti dengan zikir. Ada kalanya memang sesekali perlu setelah sholat itu tidak mesti lama-lama berdoa, kadang pakai zikir. Ini pengecualian kalau dalam dunia pendidikan. Nah, kalau itu di Madani tidak bisa diterapkan tuh, karena kita nih ngelatih anak-anak untuk biar bisa ngikut, minimal tahu urutan, tahu bacaan. Telinga mereka terbiasa mendengar urutan-urutan doa. Begitu ya. Jadi kalau saya ditanya mana lebih baik berdoa sama pasrah itu, silahkan masing-masing disesuaikan. Kalau mau yang pertama, pakai yang pertama, tapi barengi dengan husnuzon, barengi dengan zikir. Ya, bukan karena tidak mau berdoa karena berhenti percaya sama Allah, nggak percaya Allah itu maha kuasa. Yang kedua, afdolnya kalau menurut saya untuk kita lebih cocok, lebih pantas. Itu yang bisa yang sampaikan. Mohon maaf jika lebih. Ini yang izin. Kalau saya tidak bisa kayak yang tadi yang tidak minta doa itu tidak bisa. Jadi kita sering doa ya. Saya mendoakan, saya berdoa dan minta doa. Semoga sehat panjang umur. Ya, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Nanti di waktu yang akan datang, insya Allah kita ketemu lagi, diinfokan. Dalam hatinya saya Supri, alhamdulillah saya nggak digugurin buat poster lagi. Saya kalau sudah malam Rabu itu Ustaz Supri posternya, ya saya kan menilai orang dari luar, saya tidak tahu hatinya Ustaz Supri. ya alhamdulillah. Jadi tidak ada posternya Ustaz Supri. Kajian online tidak perlu pakai poster, jadi libur dah insyaallah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik dan berat Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz Arif Maulana MI Al-Kahar, kami haturkan jazakumullah khairan katsiran
atas penyampaian materi kajiannya. Acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara kajian ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.